Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kajian kristologi kita akan lanjutkan dengan menanggapi pernyataan Bambang Nursena, kebangkitan dan kitab suci. Pada ayat 3 dan 4, di sana digambarkan Kristus mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan, dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Karena itu dalam pengakuan iman, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, itu asalnya dari ayat-ayat kitab suci ini. Pemirsa yang budiman, Bambang Nursena kembali mempertontonkan kelihayannya. Lagi-lagi dia mengutip surat Paulus yang pertama kepada surat Paulus 1 Korintus pasal 15 ayat 3-4 yang mengatakan bahwa Kristus mati, dikubur dan bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Tapi tidak pernah menjelaskan di kitab mana, pasal berapa dan ayat berapa cerita tentang Kristus yang mati dan bangkit pada hari ketiga ini berada dalam kitab Perjanjian Lama. Paulus sendiri tidak tahu di mana ayatnya, Pak Bambang. Jadi sampai masuk liang lahat sekalipun Pak Bambang tidak akan menemukan ayat bahwa Kristus mati, dikubur dan bangkit pada hari ketiga dalam kitab Perjanjian Lama. Lalu pemirsa, keluar jurus belutnya Bambang Nursena. Saya menyebutnya jurus belut karena dia mahir sekali berkelit laksana belut. Bayangkan pemirsa, cerita Paulus tentang kebangkitan Kristus yang membutuhkan bukti ayat kitab Perjanjian Lama tidak pernah disebutkan. Malah sebaliknya, Bambang Nursena menjadikan mitos Paulus ini sebagai barang bukti. Ini benar-benar keterlaluan. Bambang Nursena berkelit dan menghindar dengan mengatakan bahwa syahadat keimanan Rasuli atau Apostle Creed yang mengatakan bahwa Kristus mati dan bangkit pada hari ketiga didasarkan pada pernyataan Paulus. Loh, Pak Bambang, pernyataan Paulus tentang Kristus yang mati dan bangkit kembali ini sedang dalam keadaan gawat darurat. Sekali lagi, sedang dalam keadaan gawat darurat, membutuhkan bukti dari kitab Perjanjian Lama, Pak Bambang. Kok Pak Bambang tega menipu umat dengan menyulap pernyataan Paulus ini menjadi barang bukti? Benar-benar Bambang Nursena, Anda benar-benar ngawur dan tidak jujur. Pak Bambang, jujurlah. Para pakar di lembaga Alkitab sendiri bingung mencari ayat yang dirujuk oleh Paulus dalam kitab Perjanjian Lama, lalu menebak ke sana kemari. Di sana tidak ada cerita tentang Kristus yang mati dan bangkit pada hari ketiga. Memang kenyataannya tidak ada. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya baik oleh Profesor Gesa Vermes, Profesor Emeritus Agama Yahudi di Oxford University, maupun Paula Frederickson menegaskan bahwa keimanan Paulus tentang Kristus yang mati dan bangkit pada hari ketiga tidak ada sumbernya di kitab Perjanjian Lama. Buktinya, dia tidak pernah menyebutkan di kitab mana, pasal berapa, dan ayat berapa pernyataan tersebut berada. Dan memang, Pak Bambang, tidak ada. Tidak mengherankan kalau dari berbagai sumber, Roma pasal 3 ayat 7, Yakobus pasal 3 ayat 14, 1 Timotius pasal 2 ayat 7, Paulus disebut sebagai pendusta. Paulus pendusta. Paulus sebagai pendusta ini dikutip oleh pakar naskah mati seperti Michael Baigan dan Richard Leigh dalam bukunya The Dead Sea Scroll Deception. Kemudian dikutip pula oleh Barrett dalam bukunya The New Testament Background. Lalu kemudian dikutip pula oleh Profesor Robert Eisenman dalam bukunya The Dead Sea Scrolls, Dead Sea Scroll and the First Christian. Jadi para pakar ini sudah menebak bahwa Paulus ini adalah pendusta berdasarkan fakta-fakta yang mereka dapatkan dari naskah mati. Di situ dikatakan Paulus pendusta, tidak mendengar nasihat guru yang budiman, yakni Yakobus, mencemohkan hukum Taurat di depan seluruh jemaat, mengingkari perjanjian Allah dengan Abraham, menghina Allah, menyesatkan umat, mendirikan jemaat penipu, dirinya sendiri penuh tipu daya. Di dalam
komentar Habakuk. Surat Paulus 1 Korintus pasal 15 ayat 3-4 bukan bersumber dari kitab perjanjian lama Pak Bambang, tetapi adalah ajaran ciptaan Paulus sendiri sebagaimana pengakuannya dalam suratnya kepada Timotius. Ingatlah ini hai Timotius, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu sebagai penjahat. Itu Injil ciptaan Paulus. Jadi Kristus yang mati dan bangkit kembali ini adalah bukan dari kitab perjanjian lama, tetapi ini adalah ciptaan Paulus. Sekali lagi, ciptaan Paulus. Nah, yang menjadi pertanyaan, dari mana sumber ajarannya ini? Pak Bambang, ini dijelaskan oleh Profesor Gesa Vermes dalam bukunya yang sama di halaman 212. Pemirsa, Gesa Vermes menjelaskan Paulus dari mana ngambil ini cerita ini tentang Kristus yang mati dan bangkit kembali. Apa kata Profesor Gesa Vermes? Paul's powerful, brilliant, and poetic imagination create a magnificent drama echoing the mystery cult of his age, in which through baptism into the death and resurrection of Jesus, the new initiate enters into communion with the great act of salvation. Saya sudah ulang dari tadi. Khayalan puitis Paulus yang kuat dan brilian menciptakan drama akbar. Apa drama akbarnya? Meniru agama misteri. Jadi Paulus bukan mengambil ini dari kitab perjanjian lama, tetapi mengambil dari agama penyembah berhala, agama misteri, di mana seorang memasuki persekutuan untuk keselamatan melalui pembaptisan dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi pemirsa, ketika Paulus membohongi orang-orang Korintus di abad pertama, kok masih ada di abad ke-21 ini orang yang mau dibohongi oleh mitos Paulus seperti Bambang Nursena. Plutarch dan Servilius mengatakan bahwa Pompei mengimport Mitraism sekitar tahun 70 sebelum Masehi. Dewa Kristus Mitra mati dan bangkit kembali, lahir tanggal 25 Desember sebagai anak Allah, penebus dosa dan juru selamat. Agama misteri penyembahan Dewa Kristus Osiris yang mati dan bangkit kembali diperkenalkan pula di Roma pada abad pertama sebelum Masehi. Festival memperingati kematian Dewa Osiris diperingati setiap tanggal 28 Oktober dan kebangkitannya diperingati setiap tanggal 3 November. Dewa Kristus Atis lahir tanggal 25 Desember, anak Allah, mati dan bangkit pada hari ketiga. Jadi kalau pemirsa membaca surat Paulus 1 Korintus pasal 15 ayat 3-4 tentang Kristus yang mati, dikubur, dan bangkit pada hari ketiga, harap maklum saja. Kalau Bambang Nursena menggebu-gebu mengatakan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus Yesus sesuai dengan kitab perjanjian lama, sesungguhnya Bambang Nursena sedang berbohong dan menipu umat. Karena dari awal sampai akhir ceramahnya, dia tidak pernah menunjukkan di kitab mana, pasal berapa, ayat berapa dalam kitab perjanjian lama yang mengatakan bahwa Kristus mati dan bangkit pada hari ketiga. Jadi apa yang dibicarakan dan dipromosikan oleh Pak Bambang Nursena pemirsa adalah ajaran penyembah berhala agama misteri yang membajak Nabi dan Ustaz Yesus untuk dijadikan Dewa Kristus baru yang dibangun menggunakan suku cadang para Kristus agama misteri yang sudah populer di dunia ini sejak ratusan tahun sebelum lahirnya Yesus. Seperti Dewa Mitra, Dewa Osiris, Dewa Atis, Dewa Adonis, Dewa Herakles, dan lain-lain. Begitu Pak. Jadi bukannya Yesus bangkit dan mati pada hari ketiga, bukan mati dan bangkit pada hari ketiga, tetapi Mitra, Dewa Kristus Mitra, Dewa Kristus Osiris, Dewa Kristus Atis, Dewa Kristus Adonis, Herakles, dan sebagainya. Onderdil mereka inilah yang digunakan untuk membangun, merangkai Kristus Yesus yang baru. Sekian Bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa yang budiman,
Kita akan lanjutkan lagi dengan pembahasan berikut selanjutnya tentang kata bahwa-bahwa seperti diktum undang-undang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never lose hope, 'cause Allah is always by your side.